Sebelum menemui dan setelah menemui pasien, melakukan cuci tangan sesuai WHO. Iya, silakan masuk. Permisi dok. Iya, silakan duduk Bu. Iya, di sini. Iya. Makasih dok. Iya sama-sama. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Paulina, dokter yang berjaga pada hari ini. Jadi di sini saya akan bantu Ibu pada pemeriksaan kali ini. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Baik, kalau begitu, ya, sebentar ya Bu ya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Lala. Oh, Ibu Lala. Ibu Lala usianya berapa tahun Ibu? 23. 23 tahun. Berarti ini manggilnya PNH-nya Ibu apa Mbak ini? Mbak aja dok. Oh Mbak, ya Mbak Lala ya. Mbak Lala 23 tahun. Ini sebelumnya kerjanya apa ini Mbak? Saya mahasiswa. Oh mahasiswa. Kalau boleh tahu tinggalnya di mana ya Mbak ya? Saya di sini Batam. Bikini Bottom. Oh, Bikini Bottom University. Iya. Oh iya. Ambil jurusan apa Mbak kalau boleh tahu ini? Periklanan. Oh, periklanan, advertisement gitu ya Mbak ya. Ya. Ya, Mbak Lala datang ke sini keluhannya apa Mbak? Iya dok. Jadi begini. Ini saya sendiri di sini kan. Iya sendiri nggak? Iya sendiri. Ini cuma saya yang tahu. Ini Saya sebelumnya. malu dok. Oh, kenapa Mbak? Kenapa bisa diceritakan kenapa ininya? Ya dok. Jadi begini, saya sebelumnya itu nggak tahu dok, akhir-akhir ini tuh saya badannya tuh merasa sedikit tidak nyaman. Tidak nyaman. Iya, ada demam tapi kok nggak sembuh gitu ya. Demam. Iya. Udah berapa bulan Mbak demamnya ini? Ya udah mau 1 bulanan kayaknya dok. Oh gitu. Terus juga saya tuh kadang tuh batuk itu tuh dok. Itu barengan sama demamnya juga? Iya. Oh iya. Terus ada gejala lain Mbak? Ya, selain itu Mbak? Ya saya juga nggak tahu ya dok, perut saya tuh nggak nyaman. Terus kayak ya orang diare tahu lah dok kayak gitu. Berarti selama 1 bulan ini demam, diare, terus apa tadi Mbak? Ada batuk juga. Ada penurunan berat badan nggak Mbak yang signifikan? Iya ada. Oh ada. Kalau boleh tahu berat Mbaknya sebelumnya berapa? Ya beratnya 63. Oh 63. Terus sekarang jadi berapa? Oh jadi 55 dok. Turun 8 kilogram ya? Iya. Iya. Oke, sebelumnya ada nggak riwayat dari keluarga punya penyakit yang sama? Belum ada dok. Belum ada? Nggak Berarti, ada kayaknya dok. oh nggak ada. Oke. Kalau boleh tahu, riwayat keluarga nggak ada riwayat hipertensi? Nggak ada juga dok. Hipertensi nggak ada, sakit yang berhubungan sama perut seperti itu? Ya paling akhir-akhir ini tuh yang dirasa nggak nyaman aja. Oh gitu. Kalau sebelumnya Mbak kayak ada iritasi itu nggak ada ya? Nggak pernah ada. Oke. Untuk ini sakit, ini tadi ada batuk, diare, itu ya sama demam ya. Untuk akhir-akhir ini nggak sempat pergi ke daerah yang berkaitan sama virus-virus apa yang ada malarianya kayak apa Mbak, daerah-daerah kena nyamuk gitu enggak? Enggak dok. Oh gitu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lagi kalau di saat ini di sosial seperti apa Mbak? Kehidupan Mbak di sosial, bertemu siapa aja gitu? Oh iya dok, saya ini saya tuh selain mahasiswa ya dok, saya juga namanya juga anak rantau ya dok. Jadi saya juga cari kerjaan sampingan seperti itu dok. Nah jadi kalau misalnya kuliahnya itu pagi, malamnya saya kerja itu dok. Kerjanya di mana Mbak? Saya kerjanya di kafe. Di kafe. Terus gimana itu? Ya
Ya jadinya begini dok, saya itu kan em, selain juga tugas-tugas gitu kan kadang ini juga ya dok, dari masalah banyak lah dok gitu di kampus. Terus akhirnya saya tuh kadang down, stres sendiri gitu dok di kamar gitu. Nah terus tuh saya kerja kan, ketemu sama lah teman-teman banyak gitu kan dok. Nah terus saya ya biasa lah anak muda dong cerita-cerita kan. Nah udah cerita-cerita gitu, saya cerita lah ke teman saya ini, ya tugas saya tugasnya saya tuh pusing gitu, belum lagi harus sendiri kayak gitu kan di rantau ya mbak ya. Terus ya begitu dok. Boleh ya silakan diminum dulu aja mbak, diminum dulu aja. Ini saya lanjutin ya dok. Iya. Pokoknya tuh saya juga kayak ngurus diri sendiri gitu dok. Akhirnya saya cerita dan teman saya tuh kayak awalnya nyoba-nyoba aja dok. Nyoba apa itu mbak kalau boleh tahu? Ya pokoknya teman saya ini, dia itu saya nggak kenal juga tapi kenalnya baru di kafe itu. Terus dia itu kayak nawarin saya supaya ya lebih relax aja gitu dok. Dan itu nggak sendiri aja, saya juga sama teman-teman yang lain gitu. Itu jenis apa mbak kalau boleh tahu? Ya itu saya semacam kayak suntik gitu dok. Oh jadi disuntik. Kalau boleh tahu suntiknya itu bersamaan seperti itu? Oh boleh tahu nggak sebelumnya temannya mbak ada riwayat penyakit atau apa gitu? Nah iya dok, kaitan sama ini juga. Jadi akhirnya ini baru saya dapat informasi juga dari teman saya ini, kalau katanya itu ternyata dia itu sedang di positif gitu loh, HIV katanya. Nah terus saya jadi kaget kayak gitu, apa yang dia rasakan itu sama dengan saya atau gimana gitu dok. Oh gitu. Saya takut sendiri akhir-akhir ini. Sebentar ya mbak ya, mbak bisa minum dulu, saya ambilkan kertas dulu ya mbak ya. Ini ada kertas, ya, mbak bisa sambar. Ini ada kertas mbak, ini nanti kan ada, jadi itu tadi berdasarkan apa yang mbak ceritakan, terus juga ada teman yang kena HIV juga, ada hubungan kemungkinan nanti bisa HIV juga. Jadi di sini saya pengen mbak baca, ini ada surat bisa dibaca, nanti bisa didalami dulu, nanti bisa ditandatangani kalau mbak setuju. Nanti mbak bisa cerita ke saya yakin saya jamin untuk kerahasiaannya ya. Boleh, ini pulpennya di sini bisa dibaca dulu. Jadi saya kesini tuh mau pokoknya gimana solusinya buat saya saya takut kayak mereka itu dok. Boleh mbak ditandatangani ya, dibaca dulu ya dok. Ini buat konsultasi berarti dok seperti itu. Dan ya oke. Ini yang buat konsultasi saya yang di sini, sama isinya saya ya. Oke, saya simpan dulu di sini ya. Oke, baik kita lanjutkan ceritanya. Jadi di sini tadi mbak bercerita itu ya, ada jarum suntik ya, ada HIV. Sebelumnya mbak udah tahu belum penularan dari HIV itu sendiri? Iya ya, saya tahu kan cuma dari harus berhubungan seks ya dok. Nah saya tuh nggak berhubungan seks, terus saya tuh tahu kalau teman saya itu kan cowok ya yang kenalin itu. Nah dia itu gay dok. Oh iya. Jadi mbak Lara ini mengira kalau temannya ini gay dan bukan memang temannya ini gay. Saya kira ya kan saya nggak berhubungan seks. Iya, jadi tidak mungkin berhubungan seks. Iya. Cuma mbak Lara tadi bercerita jarum suntik ya, itu bareng-bareng kan. Nah, jadi sebelumnya saya pengen ngasih tahu mbak, teman mbak ini mengidap HIV tadi mbak bercerita ya. Jadi HIV itu sebelumnya merupakan virus. Jadi dia itu namanya human immunodeficiency virus. Jadi dia itu adalah virus yang nanti menyerang dari imunitas atau kekebalan tubuh seorang manusia, human kayak gitu lah. Itu tuh bahaya banget mbak. Itu juga
bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Nanti ada beberapa stadium, ada 4 stadium. Nah, Apa aja dok? jadi nanti kalau tadi Mbak tadi cerita tadi kan ada di stadium yang kemungkinan stadium pertama. Nah, stadium pertama itu apa? Stadium pertama itu contohnya kayak penurunan berat badan, tapi belum banyak. Itu biasanya kalau bisa bilang itu 5%-an lah Mbak, ya kurang dari 5%-an gitu. Terus ada batuk ya, tadi Mbak cerita sebulanan atau hampir sebulanan gitu kok. Iya. Ada batuk yang nanti tuh lebih dari 1 bulan, terus ada diare lebih dari 1 bulan, terus juga ada demam yang lebih dari 1 bulan kayak gitu. Terus nanti kalau udah di stadium 2 itu udah lebih parah lagi, udah ada penyakit-penyakit kulit yang menyertai. Terus itu juga penurunan berat badannya itu 5-10% seperti itu. Terus ketika stadium 3 itu penurunan berat badannya udah lebih dari 10%. Dan di stadium 4 itu dan ketika masuk stadium 4 itu sudah sangat berat, bahkan ada kanker-kankernya seperti itu. Kayak penyakit-penyakitnya itu banyak, karena kita ingat lagi HIV itu adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS. AIDS itu kayak nanti itu dia penurunan dari daya tahan tubuh. Kalau kita tahu kan HIV tadi Human Immunodeficiency Virus kayak gitu. Nah, Mbak sudah sering dengar kan soal AIDS? Sudah. Iya, kayak gitu. Makanya di sini tadi Mbak ada cerita di gejala-gejalanya itu ada kemungkinan itu adalah AIDS yang stadium 1 seperti itu, yang disebabkan oleh virus HIV seperti itu. Nah, apalagi teman Mbak tadi bertukar jarum suntik dengan Mbak. Sebelumnya Mbak mengira kalau misalnya HIV itu hanya ditularkan lewat hubungan seks saja ya Mbak ya. Itu sebenarnya benar, memang HIV itu ditularkan lewat seks, tapi bukan hanya seks saja. HIV itu ditularkan lewat ibu yang menyusui juga. Makanya di sini nanti akan dilakukan testing untuk mengetahui apakah benar Mbak ini terkena HIV atau tidak. Lalu untuk nanti ketika punya anak nanti bisa konsul ke sini seperti itu. Nah, juga selain dari air susu dari ibu itu juga bisa ditularkan lewat cairan vagina, itu juga nanti ada hubungannya dengan seks dan juga kehamilan. Dan juga ada juga nanti lewat jarum suntik dari orang yang terinfeksi. Kebetulan kan teman Mbak juga terinfeksi kan, kayak gitu. Jadi memang ada tata cara penularan HIV. Sebelumnya Mbak ada ditanyakan nggak ada keinginan lebih lanjut mengenai penularan HIV? Saya ini dok, apa saya bisa sembuh dok kalau kayak gini? Bisa Mbak, bisa karena ini kan baru awal-awal ya, asalkan dideteksi dari dini itu nanti bisa kita sembuh. Ada obatnya itu kayak ARV, itu nanti namanya itu antiretroviral. Nanti dia itu kayak obat yang untuk retroviral, jadi biar virusnya itu tidak bisa menyerang tubuhnya seperti itu bahasa untuk awamnya tuh seperti itu. Cuma nanti di sini akan ada pengetesan. Dan nanti Mbak nggak kalau misalnya ini positif atau negatif, ada nggak yang Mbak takutkan di situ? Ya saya takut deh kalau keluarga saya tahu. Saya juga malu sama teman-teman saya tuh gimana. Kenapa malunya, bagaimana, bisa diceritakan Mbak? Ya kalau saya dengar itu kalau orang yang kena HIV itu ya enggak enak dipandang dok, enggak enak dipandang di masyarakat. Ya saya tahu dok, kalau mereka tahu kan saya nanti pasti ngerasain kayak gitu juga dok. Enggak, sebelumnya gini, untuk HIV itu nanti yang penting Mbak tahu dan tahu batasnya dulu. Jadi nanti kita atur bagaimana cara pola hidup yang baik, tata cara untuk mencegah penularan kepada orang-orang sekitar. Dan juga ini biar Mbak ini bisa diketahui sejak dini, biar bisa sembuh seperti itu. Jadi Mbak nggak usah takut, Mbak harus kuat dalam menerimanya. Nanti kita akan melakukan tes, nanti ada positif dan negatif seperti itu. Nanti kalau positif berarti kita bisa mengubah gaya hidup kita. Atau nanti ternyata yang biasanya Mbak kerjanya seperti ini, Mbak jadi agak dikurangi biar nggak kecapean, karena kan ini kan berkaitan sama daya tahan tubuh. Terus Mbak menjaga pola hidup yang lebih baik seperti itu. Terus juga tadi Mbak ada tinggal di kafe seperti itu ya, mungkin ada baiknya untuk menjauhi dari faktor-faktor resikonya. Faktor resikonya itu ada banyak Mbak, seperti tadi ada, ini kalau misalnya boleh tuh
mohon maaf ya Mbak ya, kayak PSK seperti itu tuh juga bisa lebih mudah terkena HIV atau AIDS ini. Atau juga nanti teman Mbak itu kan tadi ada G, itu bisa juga karena hubungannya itu bisa ganti-ganti seperti itu ada apa namanya Mbak, peningkatannya di situ. Terus juga selain itu dari pekerjaan, lingkungan kayak gitu kan, dari ibu yang menyusui, makanya nanti dilakukan tes biar nanti kalau mau punya anak nanti bisa dibantu oleh kami. Nanti dalam punya anak bisa konsultasi, oh ini yang baik begini, nanti pakai kondomnya seperti ini, ada waktu-waktunya seperti itu. Nah nanti kalau misalnya itu yang positif, dan Mbak nggak usah takut, di sini kerahasiaan terjamin. Nanti kita bantu penyembuhannya, kita bantu mencari jalan keluarnya bersama-sama seperti itu. Setiap ada masalah Mbak nanti cerita ke kami seperti itu. Nanti kalau misalnya negatif, kok delalah negatif ya Mbak ya, itu nanti ya alhamdulillah berarti kemungkinan enggak, tapi juga bisa jadi kemungkinan itu ada namanya masa itu window time, atau yang pokoknya bagian dimana virus itu tuh nggak kedeteksi Mbak, soalnya kan masih masuk masa-masa awal ya Mbak ya. Berarti kalau boleh tahu Mbak ini kan belum 1 bulanan kan, nah itu bisa jadi masih masa-masa awal, jadi nanti kemungkinan nggak kedeteksi kayak gitu. Tapi ya semoga saja nanti benar-benar kedeteksi, positif negatifnya sudah jelas seperti itu. Cuma nanti kalau misalnya negatif, nanti kami menyarankan untuk melakukan tes lagi 6 bulan ke depan seperti itu. Jadi biar kita bisa tahu lah, ini untuk kebaikan kita bersama, biar Mbak bisa mencegah dari penularan, juga bisa menyembuhkan dari diri sendiri seperti itu. Sebelumnya apakah Mbak mau untuk dilakukan tes dari HIV ini? Ya, oke. Kalau mau, di sini akan ada surat lagi yang nanti berhubungan sama tesnya. Mbak nanti bisa tanda tangan, saya ambilkan dulu ya Mbak ya. Sebentar. Ini silakan ditanda tangani di bagian sini Mbak. Ya. Oke. Kalau begitu nanti saya antarkan ke ruang tesnya di sana. Nanti bisa bersama dengan ini ya, perawat yang di sana minta diantarkan, atau saya antarkan aja enggak apa-apa. Kalau begitu mari Mbak, kita ke sana, kita cukupkan dulu ya Mbak ya, nanti bisa kita lanjutin nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kembali lagi, baik Mbak, tadi sudah dilakukan tes HIV ya Mbak ya. Jadi bagaimana perasaan Mbaknya? Ya, sedikit tenang sih Dok, kan bisa cerita sama dokter. Tadi diambil darah saya emang sedikit takut. Nggak apa-apa ya, memang agak sedikit takut ya Mbak ya, bahwa tadi saya sudah bercerita mengenai apa saja yang dihadapi kalau misalnya positif sama negatif kan Mbak. Mbak nggak usah takut, kalau ada apa-apa bilang sama saya. Terus juga di masyarakat nanti Mbak harus tetap hidup positif, jauhi pergaulan bebas, biar tidak menularkan juga dan bisa menyehatkan dari diri sendiri. Nanti kita bantu untuk mencari jalan keluar dan penyembuhannya seperti itu. Mbak nggak usah takut, masyarakat tidak akan berkata yang negatif-negatif. Mbak nanti bisa ceritakan kepada keluarga di rumah seperti itu. Apakah Mbak bisa? Insya Allah Dok. Ya, biar keluarga tahu dan bagaimana untuk cara menanggapinya seperti itu. Nanti bisa diceritakan kepada keluarga tentang masalah ini, nanti kita bantu cari jalan keluarnya. Terus juga ya bismillah lah, semoga sembuh ya Mbak ya. Amin Dok. Amin, bismillah. Baik, kita cukupkan saja konselingnya pada hari ini. Nanti kita bisa bertemu lagi seminggu ke depan setelah hasil tesnya keluar ya. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Iya Dok, terima kasih banyak Dok. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Sebentar. Sebentar.